Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fadhuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Ayat tersebut menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi di muka bumi ini akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Siapapun yang melakukan kerusakan, maka ia akan menerima balasan atas perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan keindahan. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Allah telah menciptakan bumi ini untuk manusia. Kita harus menjaganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Allah Maha Bersih yang menyukai kebersihan. Ia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan. Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat tinggalmu. Nah, bumi merupakan tempat tinggal kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Tetapi pada dasarnya manusia malah menjadikan bumi kita sebagai tempat sampah. Sudah 2 miliar ton sampah per tahunnya dihasilkan oleh manusia. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu dapat menimbulkan penyakit, menimbulkan bau busuk, menyebabkan banjir, terjadinya pencemaran air, dan masih banyak lagi. Nah, masalah yang selanjutnya yaitu sampah plastik. Kalian pernah gak sih menyadari bahwa penggunaan plastik sekali pakai juga berdampak buruk sekali bagi kehidupan manusia? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan plastik yang lainnya. Plastik merupakan material berkarakter ringan dan tahan lama. Plastik pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun, yang sifatnya tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Dan meskipun telah hancur atau terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang. Akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Terurainya plastik pun secara alami membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Semakin banyak produksi plastik global, maka jumlah plastik yang terbuang ke laut akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya dikembalikan di atas piring kita yang kita makan. Bisphenola atau DEHP merupakan zat yang mengandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa dua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan merusak sistem reproduksi. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik karena diperlukan peran serta oleh semua pihak termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat menerapkan 4R. Yang pertama yaitu dengan prinsip reduce yang artinya mengurangi. Cara yang dapat dilakukan dengan prinsip reduce atau mengurangi ini yaitu salah satunya ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Kita dapat menggantinya dengan membawa tas tote bag seperti ini. Baiklah, selanjutnya ada replace atau mengganti. Mengganti di sini maksudnya yaitu mengganti barang-barang yang biasa kita gunakan dengan barang-barang yang lebih ramah lingkungan lagi. Seperti mengganti botol minum dari plastik yang tidak dapat digunakan secara berulang-ulang. Kita ganti dengan botol minum seperti ini yang dapat digunakan secara berulang-ulang dan biasanya terbuat dari aluminium. Contohnya, kita dapat
prinsip selanjutnya yaitu recycle. Recycle yang berarti mendaur ulang komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan baik secara kimia, fisika, ataupun biologi. Ini akan menghasilkan produk yang berbeda ataupun produk yang sama. Kita dapat mengumpulkan barang-barang bekas seperti kertas, majalah, koran, kardus, ataupun barang bekas lainnya untuk didaur ulang, seperti pada kotak tisu ini yang dibuat melalui sisa-sisa kain panel yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi, itulah prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace yang dapat kita terapkan. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka, mulailah dari diri kita sendiri mulai saat ini. Tahukah kalian, dampak yang sangat buruk dari tidak menjaga kebersihan adalah timbulnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Pada awal tahun baru 2020, dunia dikejutkan dengan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang sangat berbahaya. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi mengumumkan status darurat dunia loh. Virus baru ini bernama Corona, dengan nama lengkap virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus corona ini masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS loh. Peneliti menemukan hal yang mengejutkan. Virus ini berasal dari kelelawar, bahkan ada isu-isu di dunia yang ramai pada kala itu. Virus corona, senjata biologis dikembangkan oleh Cina, yang mengalami kebocoran di laboratoriumnya, sehingga menyebar ke seluruh sipil. Tapi atas isu ini, pemerintah Cina membantah loh. Data pertanggal 7 Februari, Wuhan dikonfirmasi pada 31.485 kasus yang terkait virus corona. Ternyata, virus corona dapat menimbulkan infeksi sistem pernapasan. Dalam sebagian kasus, hanya menyebabkan infeksi ringan, baik sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti MERS, SARS, pneumonia. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, hidung berair, sakit kepala, batuk, nyeri, tenggorokan, dan demam. Atau infeksi berat seperti demam tinggi, batuk berdarah, sesak nafas. Namun, ada 3 gejala umum yang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam, batuk, dan sesak nafas. Virus corona bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, kematian. Sampai saat ini, per awal Februari 2020, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Berikut ini merupakan pencegahan virus corona, diantaranya Cara yang pertama, yaitu kita dengan cara mencuci tangan dengan benar. Pertama, kita gunakan dulu sabunnya. Nah, gunakan seperti ini. Kita gosok-gosok, kasih sedikit air. Dengan cara mencuci tangan ini, kita agar terhindar dari virus penyakit yang sekarang ini dengan bumi, yaitu virus corona. Nah, begini dengan cara cuci tangan dengan benar. Digosok-gosok kukunya. Setelah berbusa, kita beri air. Cara kedua, yaitu di saat akan bepergian. Untuk mengantisipasinya, kita menggunakan masker seperti ini, teman. Jadi, cara pencegahan virus corona selanjutnya yaitu dengan cara berjaga jarak 1 meter dengan orang lain agar kita tidak dapat tertular dengan orang tersebut. Cara selanjutnya yaitu janganlah tangan kita sering-sering memegang di daerah wajah kita. Salah satunya mata, hidung, dan mulut. Karena dari mata, hidung, dan mulut itu virus
tersebut sangat mudah masuk dan menyebar ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi itulah cara pencegahan virus corona.